Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam doa tengah minggu. Mari kita yakini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menggenapi janji-janjinya bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan kita. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari
sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku. Damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Tuhan, kami selalu bisa memegang janji Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua lewat kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena itu, kenyataan bahwa kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu merupakan sebuah tanda bahwa di dalam hati kita sudah ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Nah, saudara, di dalam Roma pasal 8, Rasul Paulus menjelaskan banyak peran dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu peran atau karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Nah, saudara, bahkan Roh Kudus itu berdoa bagi kita. Tadi kita sudah membaca itu, bahwa Roh Kudus itu berdoa bagi kita. Saudara, kita akan lihat beberapa hal sekarang mengapa Roh Kudus itu perlu berdoa bagi kita. Yang pertama, saudara, Roh Kudus itu perlu berdoa bagi kita karena kita memiliki kelemahan. Tadi dikatakan begitu, Roh membantu kita, ayat 26a, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita sebagai manusia, kita punya kelemahan, dan kita juga punya ketidaktahuan. Tadi dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kondisi kita, kondisi kejiwaan, kondisi mental, dan bahkan kondisi kerohanian kita tidak selalu berada dalam keadaan yang stabil. Ada kalanya kita bisa merasa lelah, ada kalanya kita bisa merasa takut, ada kalanya kita bisa merasa lemah di dalam menjalani kehidupan ini.
Dan oleh karena kelemahan kita itulah kita butuh Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Nah, saudara, kita ini tidak ada seorang pun di antara kita yang selalu kuat, yang selalu stabil menghadapi segala sesuatu. Kita bahkan ingat kisah Elia di dalam Perjanjian Lama. Seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nabi ini dengan berani menghadapi 450 orang nabi Baal. Tetapi kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 dikisahkan di situ bahwa setelah mengalami kemenangan yang luar biasa itu, Elia ternyata menjadi lemah, dia lelah, bahkan dia berdoa di dalam ketakutan, dalam kelelahannya itu supaya Tuhan mencabut saja nyawanya. Kita lihat di sini seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang besar pun dia bisa mengalami saat-saat di mana dia menjadi lemah. Kita pun juga demikian, saudara. Ada kalanya kita menjadi lemah, ada kalanya kita merasa bahwa beban-beban yang kita tanggung terlalu berat, sehingga kita tidak lagi bisa berdoa kepada Tuhan. Ada kalanya kita merasa bahwa beban yang kita bawa ini sudah terlalu lama kita bawa, sehingga kita merasa capek menjalani kehidupan. Atau ada kalanya kita merasa mungkin beban itu bukan yang terlalu lama kita tanggung, tapi terlalu berat, sehingga kita tidak sanggup menanggungnya. Dan kadang-kala kita merasa putus asa, kita merasa lelah, kita berada dalam kelemahan, sehingga kita tidak lagi bisa berdoa kepada Tuhan. Di dalam keadaan yang seperti itulah Roh Kudus berdoa bagi kita. Waktu kita lemah, kita tidak bisa berdoa mungkin. Bukan kita tidak mau berdoa atau malas berdoa ya saudara. Tapi ada kalanya kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata dalam doa kita. Kita merasa begitu lemah. Kita merasa begitu lelah menghadapi hidup ini. Di saat itulah Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Kita bersyukur saudara, bahwa ternyata karya Tuhan dalam hidup kita itu tidak tergantung pada seberapa kuat kita ini menghadapi kehidupan. Tetapi karya Tuhan dalam hidup kita itu tergantung pada kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Ada kalanya kita lemah, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita berdoa kepada Allah di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaktahuan kita bagaimana kita harus berdoa. Yang kedua, mengapa Roh Kudus berdoa bagi kita? Roh Kudus berdoa bagi kita karena ada kalanya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ayat 26b tadi mengatakan begini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadangkala saudara, ketika kita berdoa, kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita ucapkan. Mungkin kita sudah terlalu bingung dengan hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin kita sudah terlalu bingung karena terlalu banyaknya hal yang harus kita pikirkan, hal yang harus kita urus, hal yang harus kita hadapi. Sehingga kita kehabisan kata-kata, tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maka firman Tuhan mengatakan, ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, maka Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita. Ada kalanya kita merasa kita menanggung terlalu banyak hal, sehingga kita tidak sanggup lagi berdoa. Kita punya keluhan-keluhan dalam hati kita, tapi kita tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, karena terlalu beratnya, terlalu rumitnya persoalan yang kita hadapi. Saudara, dalam keadaan seperti itu, kita sebenarnya mengeluh, kita sebenarnya berbeban berat, tapi karena terlalu beratnya beban kehidupan kita, kita sampai tidak tahu bagaimana kita memilih kata-kata untuk berdoa. Pada saat itulah Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang kita sendiri tidak mampu mengucapkannya. Wah saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami sampai bahkan kita kehabisan kata-kata, tapi Roh Kudus yang berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan mengerti isi hati kita. Roh Kudus mengerti beban-beban berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Roh Kudus mengerti keluhan-keluhan yang kita rasakan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus mendoakan itu semua. Apa yang jadi masalah kita, apa yang menjadi keluhan yang kita tidak sanggup mengucapkannya, Roh Kudus mendoakan itu. Ya harus diakui saudara, kita sebagai orang percaya kadangkala kita, atau bahkan mungkin seringkali, kita tidak lepas dari berbagai penderitaan.
Rasul Paulus pun menulis tentang betapa banyaknya penderitaan itu. Dan di dalam Roma pasal 8, Rasul Paulus sedang menceritakan bahwa seluruh dunia ini, bahkan semua makhluk sedang mengeluh karena penderitaan yang mereka alami. Demikian juga orang percaya tidak luput juga dari keluhan-keluhan itu. Dan kita semua sedang mengeluh sambil kita menantikan satu pengharapan yang lebih baik di depan nanti. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan di mana kita dibebaskan dari penderitaan itu. Tapi sementara kita ada di dunia ini, sementara kita menantikan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita itu, sementara kita sedang mengeluh dengan segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, Roh Kudus ternyata mengetahui semua keluhan hati kita itu. Dan Roh Kudus mendoakan, menyampaikan semua keluhan itu kepada Allah. Saudara, ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mengerti isi hati kita. Dia mengerti kedalaman pergumulan kita. Bahkan sampai pada hal-hal yang kita tidak mampu ucapkan. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, mengapa Roh Kudus itu perlu berdoa bagi kita? Alasan yang ketiga adalah agar kita memperoleh jawaban atas doa kita. Ya, saya akan jelaskan ini. Ayat 27 mengatakan begini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan segala sesuatu yang didoakan yang sesuai dengan kehendak Allah pasti didengar oleh Allah, pasti dijawab, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus perlu berdoa bagi kita agar kita memperoleh jawaban doa. Mengapa, saudara? Karena apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentu saja seperti itu. Kadangkala kita berdoa itu kita salah. Ya, pengetahuan kita tentang kehendak Allah terbatas. Kita kadangkala lemah, kita kadangkala tidak sengaja, kita mungkin punya kesalahan-kesalahan tertentu yang kita lakukan. Kita mungkin salah memahami firman Tuhan, misalnya seperti itu, bisa jadi seperti itu sebagai manusia. Kita kadangkala kurang tepat mengerti kehendak Tuhan, bisa terjadi seperti itu. Tetapi Roh Kudus, Dia yang akan mendoakan segala sesuatu dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus berdoa, mendoakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa itu pasti dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Artinya, bahwa semua yang kita butuhkan dalam hidup ini, Tuhan mengerti dan Tuhan pasti memberi jawaban doa yang terbaik. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Artinya kalau kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka minta apa saja, kamu akan menerimanya. Nah, saudara, masalahnya kadangkala firman Tuhan itu tidak sepenuhnya kita hayati, bukan, dalam hidup kita. Kita punya kelemahan-kelemahan untuk menjalankan firman Tuhan itu. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita, Dia mengoreksi mungkin doa kita yang kurang tepat, mungkin doa kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi Roh Kudus mengoreksinya itu. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah menyelidiki hati nurani kita. Hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah dibereskan, tapi hal-hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu disampaikan oleh Roh Kudus di dalam doa. Karena itu percayalah, saudara, karena di dalam hidup kita ada Roh Kudus, maka kita pasti akan menerima jawaban yang terbaik atas doa-doa kita. Mungkin kata-kata dalam doa kita keliru, tapi Roh Kudus berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin keinginan hati kita keliru, kurang tepat, kurang sesuai dengan kehendak Allah, tapi Roh Kudus mendoakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga doa yang tepat di mana Roh Kudus membantu kita berdoa itu, doa itulah yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita pasti akan menerima jawaban doa yang terbaik. Jadi dalam ketidaksempurnaan kita, dalam ketidaktahuan kita, ada Roh Kudus yang menolong kita berdoa, sehingga kita pasti menerima jawaban doa yang terbaik.
Jawaban doa yang terbaik itu belum tentu sesuai keinginan kita. Jawaban doa yang terbaik itu belum tentu sesuai permintaan kita. Tetapi jawaban doa yang terbaik pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Di tengah pergumulan kita, ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Di tengah ketidaktahuan kita, ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Di tengah keluhan-keluhan yang sangat berat, yang bahkan sampai tidak sanggup kita ucapkan, Roh Kudus berdoa untuk kita. Dan di tengah keterbatasan kita dalam mengerti kehendak Tuhan, Roh Kudus berdoa untuk kita. Sehingga apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ingin mengajak kita sama-sama berdoa hari ini. Kita akan berdoa untuk apa yang kita butuhkan tentu, tapi kita juga akan berdoa supaya kita makin mengerti juga kehendak Tuhan. Supaya doa-doa kita menjadi makin selaras dengan kehendak Tuhan. Kita juga akan berdoa hari ini supaya Tuhan menolong kita, supaya hati kita ini diperbarui, makin mengerti kehendak Tuhan, makin menyadari akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sekali lagi nyanyikan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu tidak terbatas dan Dia sanggup menolong kita. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Dan ketika kami sedang lelah, ketika kami punya banyak keterbatasan untuk mengerti kehendak Tuhan, kami bersyukur ada Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam hidup kami, yang berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kami bisa yakin bahwa apa yang terjadi atas hidup kami adalah hal-hal yang terbaik menurut kehendak Tuhan, menurut hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, karena itu kami mau belajar untuk menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menghadapi hidup ini dengan keyakinan bahwa kami tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menopang kami, yang selalu menolong kami di dalam kelemahan kami, yang selalu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan, tolonglah kami untuk menghadapi kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh damai, sukacita, dan semangat, karena kami tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus dalam hidup kami yang menguatkan, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mohon berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.